warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila tentunya di podcast JKN SMI. Ini podcast JKN Sukabumi. Ya Sobat JKN, kembali bersama saya Mila. Udah lama ya nggak lihat saya. Nah sekarang di episode kali ini Sobat JKN bertemu lagi dengan saya. Dan saya juga sekarang sudah ditemani nih seorang bidadari cantik yang turun dari kayangan Sukabumi. Iya. Di sini sudah ada Ibu Nining. Biar kita makin dekat, kita kenalan terlebih dahulu ya sama Bu Nining. Ini Bu Nining tuh siapa? Mangga Bu, dikenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Teh Mila. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya dengan Nining Nurhayati. Saat ini saya bertugas di bagian mutu layanan kepesertaan sebagai koordinator frontliner. Baik. Mungkin itu ya. Iya, terima kasih ya Bu Nining sudah menyempatkan waktunya nih, sudah hadir di podcast JKN SMI kali ini. Sama-sama Teh Mila. Oke, nah kita langsung nih ya, sebenarnya to the point aja nih ya Sobat. Episode kali ini membahas terkait bayi baru lahir. Apa tuh bayi baru lahir? Mungkin nih para Sobat JKN gini ya, untuk mommy-mommy, daddy-daddy, mungkin ada ibu yang sedang mengandung nih ya, ingin lebih tahu gitu bagaimana sih terkait proses atau pendaftaran atau hal apapun yang terkait bayi baru lahir. Tentunya ini kan untuk persiapan, untuk lebih ke kita harus mempersiapkan apapun gitu ya dari awal. Betul. Untuk seperti apa, termasuk terkait bayi baru lahir gini ya. Setuju. Mungkin Bu Nining kita ketahui gitu ya, masih banyak mungkin ada yang belum mengetahui bagaimana proses pendaftaran, di manakah harus mendaftarnya, khusus untuk bayi baru lahir ini. Dan sebetulnya kalau misalnya untuk bayi nih, sebenarnya udah jelas ya bayi baru lahir, tetapi apakah diperbolehkan gitu untuk orang tua mendaftarkan bayinya yang ternyata masih dalam kandungan, belum lahir nih? Kalau itu seperti apa tuh Bu? Baik Mbak Mila ya. Pertama-tama paling saya sampaikan terlebih dahulu ya bahwa memang ada ketentuan yang mengatur terkait dengan bayi baru lahir itu. Apa sih bayi baru lahir? Nah, kalau sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 itu bayi baru lahir itu yang lahirnya sejak 18 Desember 2018 itu masuk kategori bayi baru lahir. Jadi sekarang kan sudah 2025 ya. Jadi untuk yang bayinya atau anaknya lahir setelah sejak 18 Desember 2018 dan dengan catatan ibunya itu sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional, itu wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Nah, sebelumnya kan memang ada ketentuan yang mendaftarkannya bayi dalam kandungan. Sebelumnya pernah ada. Iya, betul. Waktu itu sebelum 2018 atau 2018 awal itu masih diperkenankan untuk mendaftarkan bayi baru lahir karena saat itu belum diatur dalam peraturan presiden ini gitu ya. Nah, saat itu pendaftarannya kan diketahui dulu HPL-nya ya atau hari perkiraan lahirnya. Betul. Setelah diketahui HPL-nya itu paling paling lama 14 hari sebelum melahirkan, sebelum HPL itu harus sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi statusnya calon bayi saat itu. Karena masih di kandungan. Betul. Boleh maksimal paling lambatnya 14 hari sebelum HPL itu. Iya, karena saat itu kan tidak bisa langsung aktif untuk kepesertaan JKN-nya. Betul. Jadi harus nunggu dulu, misalkan daftar setelah melahirkan kan nggak bisa langsung aktif langsung dibayarkan karena saat itu belum diatur. Betul. Nah, saat ini memang sudah diatur dalam peraturan presiden tadi 82 tahun 2018 itu tadi sejak 18 Desember 2018 harus didaftarkan paling lamanya atau paling lambatnya 28 hari sejak dilahirkan. Kalau ibunya sudah terdaftar. Nah, apabila misalkan setelah melahirkan karena kurang terinformasikannya ataupun misalnya memang terlambat mendaftarkannya setelah lebih dari 28 hari, maka memang akan terkena sanksi keterlambatan pendaftaran. Jadi memang wajib didaftarkan kalau ibunya sudah terdaftar JKN. Gitu. Berarti ada beda lagi nih kalau ceritanya memang
ibunya malah belum terdaftar. Iya. Belum terdaftar sebagai peserta. Iya, betul. Kemudian saat misalnya pas waktu ke rumah sakit nih mau lahiran tapi pengen pakai JKN tuh, Iya. misalnya daftar mandiri, berarti Iya. kalau kayak gitu mah nggak bisa ya? Iya, kalau misalnya data ibunya sendiri belum terdaftar sebagai peserta JKN dan mau mendaftarkan berarti berlakunya yang 14 hari. Oh, Begitupun iya. dengan anaknya atau dengan bayinya. Tapi kalau misalnya ibunya sudah terdaftar, anaknya didaftarkan misalnya paling lambat 28 hari kan akan langsung aktif dan langsung bisa membayarkan iuran. Nah, akan tetapi kalau balik lagi misalnya terlambat nih mendaftarkannya terlambat. gitu ya. Nanti untuk perhitungan iurannya itu akan dihitung sejak lahir, Teh Mila. Ya, tapi memang ada batas maksimal, misalkan lahirnya di 2019 ya. Ya. Nah, itu kan sebetulnya sudah lebih dari, sekarang udah 2025, udah lebih dari 2 tahun. 2 tahun ya. Nanti untuk pembayaran iurannya itu memang akan dibebankannya 2 tahun Maksimal saja itu ya? maksimal, ditambah 1 bulan berjalan. Jadi akan dihitung memang iurannya sejak lahir. Contoh ya, saya paling kasih contoh juga ya. Misalkan Januari 2019 misalnya lahirnya, ibunya sudah terdaftar. Nah, itu kan otomatis akan terakumulasi iurannya kalau didaftarkannya saat ini gitu ya. Ya. Karena memang ada keterlambatan pendaftaran tadi. Nah, nanti untuk iurannya akan muncul selama 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan bulan ini gitu ya. Misalkan kalau didaftarkannya bulan ini. Kalau dan itu juga memang akan ada konsekuensi apabila misalkan mendaftarkannya itu pada saat sedang di rumah sakit. Betul, itu bisa langsung aktif karena memang kan terakumulasi sejak lahir tadi ya iurannya. Tapi memang akan ada konsekuensi atas keterlambatan pendaftarannya sehingga akan kena denda pelayanan. Gitu, oke. denda pelayanan di rumah sakit apabila dirawat inap ya. Tapi kalau misalkan memang tidak dirawat inap, misalnya contoh hanya rawat jalan saja atau tidak dipergunakan gitu ya karena memang tidak dalam pelayanan kesehatan, tetap itu tidak kena denda. Hanya saja memang kalau kami himbau untuk sobat CKN, jadi kalau ada ibu mami-mami gitu ya yang memang saat ini sudah memiliki bayi-bayi lucu gitu ya yang belum terdaftar di JKN, ya segera didaftarkan juga gitu. Dan kalaupun misalnya memang untuk yang sedang mengandung nanti kami himbau juga untuk didaftarkan segera setelah lahir paling lambat 28 Paling lambat itu hari. 28 hari. Nah, terus gini Bu, kan tadi kalau misalnya untuk case yang misalnya di 2019 gitu kan, dia sebetulnya kalau dihitungkan serasa per bulannya gitu kan sudah Iya. lebih dari 24 bulan Betul. gitu ya. Tapi yang ditagihkan iurannya Iya. hanya sampai 24 Hanya bulan. 24 Jadi bulan kalau aja. misalnya ada case lahirnya memang baru di bulan Mei, misalnya Mei 2024 kemarin, Iya. ya sesuai dengan bulannya Iya, saja ya, di betul. misalnya di 12 plus 1 Iya, gitu ya. betul, 12 bulan betul. plus 1 bulan berjalan Iya, seperti itu. betul. Dan kalau misalnya ini nih Bu, untuk terkait bayi baru lahir ini gitu, misalnya ada yang lahirannya memang di rumah sakit, Iya. kemudian di situ kan apakah bisa dibantu daftarkan ataukah orang tua nih keluarganya tuh harus kemana sih gitu Iya. untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir ini Iya, gitu? betul. Nah, iya, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk pendaftaran bayi baru lahir ini, apabila misalkan melahirkannya itu di fasilitas kesehatan, contoh di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya, ataupun misalkan di rumah sakit, untuk proses pendaftarannya nanti akan otomatis didaftarkan oleh pihak rumah sakit. Jadi ada sistem atau aplikasi yang memang sudah kita Integrasikan dengan pihak Vaskes Ya gitu betul, integrasikan dengan pihak Vaskes, namanya aplikasi SIPP. Jadi petugas rumah sakit itu bisa mendaftarkan bayi baru lahir ini. Cuman memang status kepesertaan ibunya harus aktif. Harus aktif Iya itu. betul. Jadi nanti karena otomatis akan mempengaruhi keaktifan data bayinya juga. Nah, sementara kalau misalkan data ibunya misalkan belum aktif, ya paling tetap dianjurkan untuk ke kantor cabang terdekat gitu, atau ke kantor terdekat. Lalu kalau itu apakah hanya bisa di rumah sakit atau kan tadi sempat disinggung terkait FKTP ya? Iya, Bisa betul. lahirannya tuh ternyata di Vaskes tingkat pertamanya Iya, nih. Apakah iya. pihak Vaskes tingkat pertamanya juga bisa Iya. mendaftarkan? Betul, bisa. Misalkan kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan tidak semuanya dengan
dengan rawat inap ya. Iya. Kan ada yang kerjasama itu bidan jejaring namanya, iya. yang memang sudah bekerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu nanti tinggal dilaporkan aja ke ke bidannya. Nanti bidannya sendiri yang memang sudah difasilitasi untuk mendaftarkan langsung by sistem SIPP tadi gitu. Oke, dengan aplikasi yang sama ya. Iya, nanti memang akan di-approve oleh petugas di BPJS Kesehatan gitu. Oke, baik. Berarti mau di RS ataupun misalnya lahirnya ternyata di FKTP di Iya, bidan, di jejaring bidan, gitu iya, ya, bisa dibantu untuk daftarkan dengan syarat ibunya aktif Iya, ya. dan belum 28 hari. Dan belum 28 hari. Berarti kalau misalnya ternyata sudah lewat nih 28 Iya. hari, itu mah berarti nggak bisa ke vaskes yang saat lahir ya gitu ya. Betul, karena memang nanti akan tadi ada informasi yang harus disampaikan bahwa akan ada potensi iurannya terakumulasi dari sejak lahir. Karena kan adanya betul, keterlambatan betul. tadi. Berarti kalau misalnya nih untuk yang lewat dari 28 hari, Iya. disarankan daftarnya kemana aja nih Bu? Bisa lewat Pandawa, ke nomor Pandawa ya, khusus untuk online kanal layanan non tatap muka. Nah, atau bisa juga melalui aplikasi mobile JKN juga bisa. sudah bisa, betul. Nah, kemudian bisa juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu ya. Atau melalui care center juga bisa. Ke care center 165 juga bisa. Jadi nanti juga dari pihak yang mendaftarkan juga akan mendapatkan informasi Iya, gitu ya. Kalau betul. misalnya lewat dari 28 hari memang akan terhitung dari bulan lahir. Iya, Kalau nggak salah betul. juga biasanya kalau di aplikasi pun nih suka betul. ada warning gitu ya, kayak Iya. ada informasi bahwa ini tuh terhitung dari bulan lahir. Ada seperti itu nggak sih Bu? Ada warningnya karena masuk kategori BBL. Iya, oke, gitu. oke. Jadi nanti otomatis untuk iurannya akan terbentuk tadi ya sejak bulan kelahirannya. Itu setiap bulan kelahiran. Gitu. Dan mungkin ini Mbak Mila kita sampaikan juga ya, itu kan mungkin terkait dengan yang peserta mandiri ya, itu tadi lebih ke peserta mandiri. Nah, ada juga yang memang kategorinya mungkin ada juga sobat CKN yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dari penerima bantuan iuran atau PBI gitu ya. beda segmen. Itu pun sama, memang paling lambat 28 hari harus segera didaftarkan. Karena kalau untuk PBI ini otomatis menjadi peserta PBI JK juga atau PBI APBD juga. Asalkan ibunya PBI JK. Iya, juga betul, gitu dan ya. masih aktif itu sudah mendapatkan hak dari PBI-nya juga gitu. Untuk daftarnya apakah bisa dibantu jadi sama pihak RS juga berarti atau Iya, vaskes betul. lain? Selama memang Kalau yang contoh belum misal nih. sebelum 28 hari bisa langsung diproses oleh pihak rumah sakit. Kalau misalnya yang lebih dari 28 hari khusus untuk yang segmen PBI nih, Nah, ya. itu ke Nah, untuk yang segmen PBI yang lebih dari 28 hari, memang kan ada PBI itu ada dua kategori yang Mbak Mila. Jadi ada PBI APBD, kemudian ada PBI APBN. Nah, untuk PBI APBN ini atau PBI jaminan kesehatan gitu ya, itu ada batas maksimal bisa didaftarkan yaitu 11 bulan atau kurang dari 1 tahun. Gitu. Kalau kurang dari 1 tahun bayinya dan belum didaftarkan dan ibunya masih aktif sebagai PBI JK atau PBI APBN tadi, itu bisa mendaftarkan aja ke kantor BPJS Kesehatan ke kantor terdekat. langsung. Ya, jadi nanti itu bisa menjadi otomatis sebagai peserta PBI JK tadi gitu ya. kalau Gitu. untuk yang PBI APBD Oh, ini iya. misalnya. Untuk PBI APBD sendiri memang karena saat ini kan terkait itu dengan pendanaan di APBD-nya sendiri ya, itu kita kembalikan ke Pemdanya setempat, ke dinas sosial. Nanti akan didaftarkannya melalui dinas sosial. Tetap gitu. berarti ya sebetulnya Betul. kalau untuk APBD itu Iya. tergantung Pemdanya. Iya. Dan untuk terkait pendaftaran baik itu bayi baru Iya. lahir misalnya belum sudah lebih malah ya, sudah lebih dari Iya. 28 hari itu bisa langsung ke Dinsos gitu Ya, ya. langsung ke Dinsos. Nanti dari pihak Dinsos itu kita juga sudah fasilitasi Mbak Mila untuk aplikasinya, namanya aplikasi Edabu PD Pemda. Jadi Pemda sudah bisa mendaftarkan langsung untuk bayinya gitu ya. Nah selanjutnya tadi kan sudah bahas nih kalau misalnya bayi baru lahir itu lahir dari yang peserta mandiri, Iya. BPJK. Ini misalnya ada segmen lain misalnya PPU nih, Iya. dia seorang pekerja nih, ibunya dan bapaknya ternyata dua-duanya misalnya pekerja, Iya, betul. tapi berbeda untuk perusahaannya gitu ibaratnya. Iya. Di perusahaan A dan perusahaan B. Nah bagaimana tuh status kepesertaan anak yang baru lahir dan Iya. sudah didaftarkan oleh pihak rumah sakit? Oke, baik. Misalnya. Nah, iya karena memang segmen kepesertaan di BPJS Kesehatan ini kan bervariasi ya tadi. Jadi tadi kita sudah bahas yang dari Mandiri, kemudian yang dari PBI. Nah, saat ini untuk yang PPU atau pekerja penerima upah
itu juga bisa sama kalau memang anaknya anak ke-1 kan untuk PPU itu ada haknya itu 3 anak ya, anak ke-1, ke-2 dan ke-3. Nah itu bisa menjadi tanggungan orang tuanya yang sebagai pekerja. Itu bisa didaftarkan juga lewat Vaskes, lewat rumah sakit kalau melahirkan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di bidan sendiri gitu ya. Nah itu kalau misalkan ada pun misalnya statusnya anak ke-4 nih dari PPU. Nah, karena hanya 3 saja yang ditanggung, nanti itu paling harus ke kantor BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta mandiri terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian untuk yang yang beda perusahaan tadi tuh, ya, yang yang bapaknya perusahaan, misalnya. ya. Nah, itu memang kan salah satu ya yang bisa menanggung itu tidak bisa dua-duanya. Misalkan anaknya 4, di ibu dan bapaknya dua-dua nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang hanya salah satu saja yang bisa menanggung. Cuman memang diutamakan yang haknya lebih tinggi kalau untuk anak itu, karena akan mempengaruhi hak dari anaknya sendiri. Misalkan bapaknya hak kelasnya di kelas 1 misalnya ya, ibunya sebagai PPU di kelas 2. Nah, anaknya sebaiknya memang didaftarkan dari bapaknya. Bapaknya yang di kelas 1 tadi. Sehingga haknya juga bisa ikut ke bapaknya. Berarti pihak Vaskes pun sudah terinformasi ya terkait ini. Misalnya terjadi ada 2 ibu dan bapak ini ternyata memang di perusahaan yang berbeda dengan hak kelas rawat yang berbeda, itu bisa otomatis didaftarkannya melihat dari status kelas antara ibu dan bapaknya gitu ya. Betul. Nah, akan tetapi memang kalaupun terjadi miss gitu ya, miss data ya paling nanti dilakukan penyesuaian, diharapkan memang melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan penyesuaian data. Baik, kalau misalnya berarti nih sobat JKN, kalau misalnya sebenarnya kelas rawat yang paling tinggi itu bisa didapat di kelas 1 nih, tapi ini anak saya misalnya baru terdaftarnya masih di kelas 2 karena ikut yang ibunya, misalnya saya pengennya kebapainnya gitu ya. Itu masih silakan langsung ke kantor BPJS Kesehatan gitu ya, disampaikan keperluannya apa. Mungkin dengan berkas-berkasnya juga yang diperlukan, bahwa yang asli-aslinya aja kan ya Bu ya. Iya, dengan yang aslinya aja. Kalaupun misalnya memang tidak bisa menunjukkan yang aslinya, saat ini sudah bisa dengan hard copy hard copy-nya ataupun misalkan file di soft copy di handphone. Di handphone cuman bawa, saya biasanya kan kalau dulu mah gitu ya Bu, harus saya bawa aslinya, kalau enggak saya bawa fotokopinya. Tapi ini mah saya bawa di handphone itu bisa. Selama bisa menunjukkan identitas atau eviden eviden kelengkapannya itu bisa kita sesuaikan. Oke. Dan pastinya itu juga pasti diverifikasi, divalidasi dulu ya sama yang petugas loket gitu untuk pengecekan data. Jadi jangan khawatir kalau misalnya takutnya nanti nggak benar nih karena saya nggak bawa yang asli misalnya. Tapi kan tenang, petugas loket sudah diedukasi sudah diberikan ilmunya nih buat menghadapi persoalan-persoalan yang sobat CKN rasakan gitu ya. Jadi pasti nanti akan dicek dulu tuh sama petugas-petugas loket kita gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih Bu Neneng, sebagai penutupnya nih gitu ya Bu, apa sih yang mau disampaikan nih kepada mami-mami, dedi-dedi mungkin yang akan berencana ingin memiliki anak dalam waktu dekat atau yang memang sedang mengandung dan bentar lagi mau melahirkan, boleh mangga disampaikan. Baik, mungkin buat sobat JKN, kami menghimbau apabila misalkan yang saat ini sedang mengandung menghadapi kelahiran gitu ya, dan memang data ibunya juga sudah terdaftar, maka segera didaftarkan untuk bayinya, jangan lewat dari 28 hari. Nah, kemudian apabila misalnya ada dari sobat CKN yang sudah terdaftar ibunya gitu ya, tapi belum mendaftarkan anaknya nih, padahal anaknya itu kelahiran setelah 18 Desember 2018, itu juga tetap harus didaftarkan juga, karena selama ketentuan sesuai dengan peraturan presiden ini belum berubah ya, akan tetap sesuai terakumulasi untuk iurannya. Jadi jangan sampai, kami himbau jangan sampai sudah dirawat atau sudah memerlukan pelayanan kesehatan baru didaftarkan, karena nanti akan ada konsekuensi lagi, yaitu denda pelayanan tadi ya, kalau misalkan posisinya
sedang memerlukan pelayanan rawat inap di rumah sakit. Oke, jadi pada intinya pastikan nih Sobat JKN kepesertaannya aktif, mau di segmen peserta mandiri atau PBIJK atau PBI/APBD atau mungkin jadi pekerja penerima upah dari perusahaan. Yang pasti status kepesertaannya aktif. Jadi dimanapun Sobat berada bisa mengakses layanan kesehatan karena status kartunya aktif. Dan jangan lupa juga apa? Bayar iurannya tiap bulan nih, apalagi yang untuk peserta mandiri gitu ya. Jangan lupa ya Sobat JKN. Mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan nih? Mungkin cukup sih ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya episode kali ini terkait bayi baru lahir. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ning sudah hadir di podcast JKN SMI. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Dan selalu semangat memberikan layanan kepada Sobat JKN. Tentu dong, dengan Iya. senang hati. Untuk terakhir nih jangan lupa kalau terakhir pasti ada pantun lah ya kayak gitu ya. Jagonya pantun. Tapi ini pasti sobat udah pada tahu lah ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa tonton episode selanjutnya ya, Le. Cakep. Terima kasih Sobat JKN. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.